Tinggal saya satu-satunya itu, harta saya satu-satunya itu. Bener-bener ini adalah pertaruhan. Karena udah habis bener duitnya itu. Jadi saya itu nyari duit itu sejak TK, Mas, sebelum TK. Jadi belum sekolah itu udah nyari duit. Yang ngajari sih mbok saya itu. Ngajari nyari melinjo. Kalau pagi itu subuh-subuh pakai oncor, pakai obor, nyari melinjo di lingkungan sekitar rumah sini kan. Itu banyak pohon melinjo. Itu tiap pagi jatuh banyak banget itu, ngambilin, dikumpulin terus dijual. Uang sakunya dari situ. Mau wirausaha itu syaratnya harus pernah jatuh, harus pernah ditipu, pernah diakali. Itu kita harus mengalami fase-fase seperti itu. Saya pun juga ngalami investasi bodong, makanya saya bisa ngeledekin teman-teman itu karena saya sendiri ngalami kena investasi bodong, terus kemudian ngalami usahanya bangkrut. Assalamualaikum, saya Bambang Sutrisno selaku owner dari CV Persojo dengan brand Jempol Food. Kami membuat sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu memproduksi aneka macam makanan bahan baku makanan. Jadi belum bahan akhir, yaitu kulit lumpia, kulit pangsit, kulit dimsum, rolada ayam, dan gelantin ayam. Jadi ada dua divisi, yaitu divisi daging dan divisi tepung. Nah, terutama produk kami adalah kulit pangsit dan kulit lumpia. Kami memulai usaha sejak tahun 2013. 2013 itu berarti kalau sekarang udah 10 tahunan gitu. Jadi kami awal mula memulai usaha yang saya geluti saat ini karena sebelumnya kami kan beberapa kali juga mengalami usaha-usaha yang lain yang jatuh nggak bangun-bangun juga ada. Nah ini sebelum ini lumpia ini kan saya ada usaha pembenihan gurami. Pada saat itu pembenihan gurami sedang mengalami jatuh karena penjualannya nggak bagus, banyak virus di bidang gurami, jadi banyak ikan-ikan kita yang mati karena virus. Pada saat itu ada salah satu petani binaan kami yang juga pengusaha kulit lumpia, karena usahanya juga lagi collab. Dulu awalnya dia ikut pembenihan gurami sebagai sampingan untuk menopang kebutuhan hidupnya, dan ternyata dari usaha pembenihan gurami itu bisa menghasilkan. Tapi ketika usaha guraminya jatuh, akhirnya dia benar-benar collab, datang ke sini dan minta bantuan. Dia terjerat hutang yang lumayan besar bagi dia. Dia datang ke sini minta bantuan agar bisa dilunasi utang-utangnya, karena kalau nggak dilunasi utangnya bulan depan mau dieksekusi rumahnya, mau disita. Jadi dari situ kemudian saya nggak banyak pikir panjang, saya cuman pengen bantu. Cuman kalau ngutangi jelas nggak mungkin, karena dia utang ke orang lain aja nggak dibayar, apalagi utang ke saya. Dia nggak punya perangkat apa-apa. Akhirnya teman saya itu saya tawari bagaimana kalau usaha yang dia geluti, yaitu kulit lumpia, saya beli saja. Dan itu usahanya udah mau bangkrut juga sebenarnya. Saya harus ngopeni usaha yang udah collab. Ibarat beli motornya motor butut rusak gitu, tapi masih bisa jalan. Nah, akhirnya saya sampaikan ke dia, oke, kalau gitu, kalau kamu bersedia, usaha kamu saya akuisisi, saya beli, terus saya lunasi utangnya. Semua utangnya dilunasi, Pak. Iya, saya lunasi semua hutang-hutangnya, tapi perusahaan kamu saya ambil alih dan mengajari karyawan saya di gurami itu yang sekarang lagi nganggur karena banyak kematian di benih gurami, biar mereka bisa kerja lagi. Oke, saya lunasi semuanya. Syaratnya itu. Akhirnya sudah dia ngajarin caranya bikin kulit lumpia gitu, terus caranya masarkan. Terus saya juga mempelajari kenapa dia bangkrut gitu, penjualannya kemana. Terus kemudian saya menyusun rencana, plannya bagaimana, saya bikin targetnya, dan akhirnya jalan sampai sekarang ini. Pertama saya lihat usahanya dia itu sebenarnya masih jalan. Saya tanya pendapatannya berapa, sekitar 2 jutaan per bulan bersih. Berarti ini ada yang nggak beres dengan cash flow-nya. Mungkin dia gaya hidupnya terlalu tinggi, pengeluarannya terlalu banyak, sehingga dia utang ke sana untuk nutupi gaya hidupnya, sehingga dia besar pasak daripada tiang gitu. Ya, ini masih hidup sebenarnya, masih bernafas baik sebenarnya. Cuman dia dibebani dengan beban yang luar biasa. Maka solusinya ya dikurangi bebannya. Dia harus kurang bebannya. Terus saya berpikir produknya itu kulit lumpia. Kulit lumpia itu produk legend. Produk legend itu produk yang tidak lekang dimakan zaman, tidak kontemporer. Kalau kontemporer itu sebentar kemudian kalau sudah nggak rame dia akan hilang. Kalau kulit lumpia sejak zaman simbah kita sampai sekarang orang masih suka dengan produk
olahan kulit lumpia, ada martabak, ada lumpia, ada risoles, ada piscok, ada pisang lumer, dan itu nanti masih bisa dikembangkan kreasi-kreasi dengan bahan kulit lumpia itu. Artinya kita itu kan bahan itu akan dibutuhkan oleh banyak orang, oleh pemakai akhir maupun pedagang. Ini pengembangannya masih bagus. Yang kedua, kulit lumpia ini susah dibikin, nggak semua orang bisa bikin, belajarnya juga susah. Artinya dari tingkat nanti kompetitor itu tidak akan terlalu banyak, karena susah. Dan yang ketiga, pasarnya dia sudah ada waktu itu, sudah dikenal banyak orang, sehingga ini layak kalau kemudian saya lanjutkan. Dan tidak hanya sekedar kulit lumpia, saya akan menambah dengan diferensiasi produk. Saya lihat juga kekurangan dia nggak punya catatan keuangan, gaya hidupnya berlebihan. Jadi itu hal-hal negatif yang dia lakukan, coba saya hilangkan. Terus kalau dengan beban yang sedikit, kira-kira gimana? Oh, ternyata bagus ternyata. Nah, saya kembangkan dengan produk-produk lain. Sekarang ada 15-an produk dari awalnya kulit lumpia itu. Kendala pertama itu adalah SDM-nya. Jadi saya kebetulan memang sejak awal itu memberdayakan anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam hal bukan kok cacat, bukan, tapi secara sosial. Jadi anak broken home, putus sekolah semacam itu, sehingga otomatis SDM-nya itu mereka rendah. Sehingga saya harus banyak ngajari, banyak memberikan teladan, nyontoni gitu. Nah, ketika omsetnya naik, permintaan naik, ya kita kelabaan. Karena kulit, saya ceritakan tadi, kulit lumpia itu bikinnya nggak sembarang orang bisa, harus latihan lama. Jadi kita harus persiapkan gitu, latih tim-tim baru yang dengan SDM-nya yang rendah seperti itu, bagaimana saya bisa mengoptimalkan mereka bisa bekerja dengan baik. Yang selanjutnya tentu itu masalah khas orang para pengusaha ketika sudah mau naik, itu permasalahannya adalah di permodalan. Makanya kemudian saya waktu itu berangkat ke Korea lagi. 6 bulan setelah ini saya lihat usahanya sudah jalan, sudah di realnya sesuai yang saya rencanakan, target marketnya ini, penjualannya harus di sini, udah jalan. Saya berangkat ke Korea lagi, kira-kira cari modal kira-kira satu tahun lah gitu. Saya TKI Korea, jadi ex TKI, purna TKI. Jadi sebelumnya saya pernah di Korea, terus kemudian usaha macam-macam ini itu bangkrut, duitnya habis, sampai duitnya tinggal mobil Avanza, yang kemudian pada akhirnya mobil Avanza itu saya tukar sama wajan kulit lumpia itu. Saya gunakan untuk bayar akuisisi, untuk mengakuisisi kulit lumpia itu ya dari Avanza, yang tinggal saya satu-satunya itu, harta saya satu-satunya itu. Bener-bener ini adalah pertaruhan, karena udah habis bener duitnya itu, tinggal mobilnya, harta saya itu nggak Avanza itu. Terus saya tukar dengan wajan kulit lumpia, kemudian jalan seperti ini. Motivasinya yang jelas saya itu ada rasa bahagianya itu ketika membantu orang yang saat orang itu kesulitan beneran gitu. Bener-bener dia berada di titik nol, terus kita bantu, terus dia bisa bangkit lagi, seneng. Itu kita rasanya bahagia banget, itu seneng gitu rasanya itu. Terus saya juga bayangkan kalau seandainya dia nggak kerja tempat saya, dia nanti akan cari kerjaan susah karena nggak punya ijazah, nggak punya keterampilan gitu, dia akan susah. Terus dia juga nanti setelah kerja di sini, secara kehidupan sosial di lingkungannya yang dulu dia sering dibully, diremehkan, itu dia terangkat harkat martabatnya itu kerja di sini. Itu saya bangga banget, senang. Jadi orang nggak menyepelekan dia lagi karena dia punya pendapatan tetap, bisa membahagiakan yang lingkungannya, dia juga bisa bersedekah, ikuti apa yang saya lakukan, meneladani apa yang saya lakukan. Itu rasanya apa. Terus selain itu juga teman-teman yang sudah, bahasa saya itu game over, itu sudah nggak bisa kemana-mana lagi, sudah terbatas itu, dia akan lebih mudah ditata. Walaupun susah tapi lebih mudah ditata, sesuai mau saya. Ibarat cetakannya itu sudah awul-awulan, itu lebih enak, lebih ditata itu, karena dia sudah nyerah dengan hidupnya sendiri, udah nyerah. Wes Pak, aku kapakno manut, aku wes nggak punya harapan apa-apa lagi. Harapannya cuma di Jempol Food aja. Saya berharap saya disuruh apa-apa, nah itu saya suka. Ya emang sifat dasarnya owner juragan itu kan seperti itu. Lebih suka kalau nyuruh memerintah orang itu orang yang manut itu, yang taat, yang loyal. Yang ngeyel-ngeyelan itu ya saya nggak suka. Biasanya orang-orang yang berpendidikan, pinter itu biasanya cuman kalau disuruh ngeyel duluan, bantah duluan, hasilnya nol besar. Itu banyak yang kayak gitu. Kalau anak-anak ini dia ngikuti apa yang jadi ide pemikiran saya, dia ngikuti. Sehingga akhirnya dari dia yang lontang-lantung, terlunta-lunta, ngosek-ngosek, sakit nggak karuan tuh bisa ikut dokternya, terus dia sembuh, ya kita bahagia gitu. Mau wirausaha itu syaratnya harus pernah jatuh, harus pernah ditipu, pernah
diakali. Itu kita harus mengalami fase-fase seperti itu. Saya pun juga ngalami investasi bodong, makanya saya bisa ngeledekin teman-teman itu karena saya sendiri ngalami kena investasi bodong. Terus kemudian ngalami usahanya bangkrut, usahanya belum apa-apa langsung merasa punya duit banyak dari Korea, terus modal besar tanpa pengalaman, tanpa ilmu langsung jungkel. Nah itu juga ngalami hal semacam itu. Yang terasa banget itu justru ketika ini ngelola Kulit Lumpia ini ada fase kita benar-benar jatuh itu karena waktu itu kita belum melengkapi legalitas BP POM sama halal belum dilengkapi, sehingga produk kita itu yang sudah terlanjur tersebar luas di supermarket ditarik semua, sehingga modal kita kan otomatis jadi kita rugi banyak gitu. Terus saat kita di Kulit Lumpia ini waktu itu usahanya stagnan, omsetnya segitu aja, nggak naik-naik. Nah saya itu karena masih muda berpikir mungkin siapa tahu saya ini biar jalan aja, saya mau buka usaha yang lain yang baru gitu. Karena saya pikir ini udah jalan, ya udahlah biar dikerjakan sama tim saya mau buka usaha baru rumah makan. Modal digelontorkan di situ, ternyata semuanya nyungsep semuanya. Jadi dari situ kemudian saya balik lagi ke Kulit Lumpia dan saya menetapkan saya harus fokus di sini. Gitu. Jadi ketika usaha orang nggak boleh lari ke sana, lari ke sini. Walaupun usahanya udah jalan, tapi tetap kita harus memastikan itu betul settle. Dan kalau mau usaha yang lain itu hendaknya memang duitnya duit adem, duit benar-benar turah-turah betul lalu dipakai untuk usaha yang lain. Dan itu pun dikerjakan oleh orang yang profesional, bukan kita sendiri gitu, karena berbahaya. Nah, sampai sekarang saya nggak mau tergiur untuk buka bengkel, buka itu enggak. Udah saya fokus di sini aja lah. Fokus apa yang diberikan sama Tuhan saya terima dan saya nikmati bersama anak-anak saya, bahagia bersama anak-anak. Jadi usia yang sudah senja ini yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan saya itu jelas ibu, simbok saya manggilnya simbok. Jadi saya itu nyari duit itu sejak TK, masa belum TK. Jadi belum sekolah itu udah nyari duit. Yang ngajari simbok saya itu, nyari melinjo. Kalau pagi itu subuh pakai oncor, pakai obor, nyari melinjo di lingkungan sekitar rumah sini kan. Itu banyak pohon melinjo. Itu tiap pagi jatuh banyak banget itu, ngambilin, dikumpulin terus dijual. Uang sakunya dari situ. Itu sangat berpengaruh. Terus ibu saya itu dia pengusaha, meskipun dia cuma jualan di pasar, jualan pisang, tapi tiap hari saya itu mendampingi ibu di pasar tiap hari. Nganter barang dagangan, jemput, nemenin gitu. Jadi saya tahu orang dagang itu bagaimana, watak-wataknya bagaimana, cara tawar menawar bagaimana. Nah, dari situ kemudian membentuk saya untuk suka wirausaha, dan begitu kita udah terbiasa wirausaha itu yang namanya jatuh bangun udah biasa. Ketika jatuh rugi segala macam itu kita nggak terlalu getuni itu kecewa banget gitu, nggak terlalu kecewa banget, biasa, nanti cari lagi pasti ada, bagaimana caranya pasti ada gitu, nggak pernah wah kok gini ya enggak, pokoknya jalannya aja. Kalah ya udah gitu, kayak penjudi itu kalah udah biasa, udah nanti main lagi gitu, gimana caranya cari duit. Saya itu Mas, jadi nggak begitu ngitung berapa jumlahnya, itu nggak begitu ngitung, tapi rata-rata ya paling 3.000-an piece gitu, 3.000 piece sekitar itu. Masalahnya jadi target market kami ini memang untuk menengah ke atas Mas, jadi tidak dijual di pasar-pasar tradisional, nggak dijual. Jadi hanya dijual di supermarket, dijual di toko-toko modern gitu. Itu di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, hampir semua supermarket di Jogja, Jateng, Jawa Barat itu kita ada semua. Sampai mungkin juga Jakarta juga ada beberapa. Produk kami adalah kulit dimsum, juga ada dimsum ayamnya, terus kemudian ada kulit pangsit, kulit lumpia. Jadi memang produk kami hanya dijual di supermarket, di Superindo, di Perma, di Mirota Kampus, di Indogrosir, di jaringan Jogja Tos Serba, Jogja Gria Tos Serba, di seluruh Jawa Barat ada semua. Dan produk kami memang dicirikan dengan kualitas tinggi, berkualitas, sehingga harganya memang agak lebih tinggi, kualitasnya tinggi. Kalau ingin kualitas yang produk-produk yang nggak jengkel nggak bikin mangkel, nggak bikin jengkel, ya beli produk kami. Tapi kalau pengen yang murah ya nanti resikonya jengkel. Mau bikin lumpia di kletek susah,
Tuh, kalau dengan produk kami itu nggak susah, kletek gampang itu, tebel-tebel nggak gampang pecah. Nah ini lebih ke produk-produk kami ini lebih pada membuat orang itu bagaimana nggak emosian, tenang, hatinya damai gitu. Produk kami ke arah situ. Semua orang itu pasti ngalami jatuh bangun. Kalau Anda semua melihat orang lain terlihat lebih baik, terlihat sukses, lebih bahagia kelihatannya, itu yang mereka bagikan saja. Mereka akan menyembunyikan apa yang dia rasakan, keluh kesahkan yang mereka sedihkan itu mereka akan sembunyikan, berusaha sembunyikan. Jadi hal yang menurut dilihat itu baik itu hanya bahasa Jawanya sawang sinawang. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan terprovokasi dengan hal-hal mereka lebih sukses, lebih begini. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Kita fokus pada diri kita sendiri, dinikmati, kita sehat, diberikan keluarga yang bahagia. Kalaupun keluarganya nggak bahagia, ya kita minimal kita sehat, masih bisa makan, minimal masih bisa makan, masih bisa ibadah. Dunia itu cuma sementara. Jadi kita ditugaskan di dunia ini hanya untuk menunggu waktu, hanya tugasnya adalah untuk ibadah, untuk sholat. Kegiatan kita sehari-hari itu mau kerja, mau usaha atau apapun itu hanya kegiatan iseng menunggu waktu sholat. Jadi jangan kebalik. Yang penting itu, yang penting adalah kita punya waktu untuk beribadah sama Tuhan. Karena dunia cuma sementara, akhirat itu selama-lamanya. Jadi hati kita lebih tenang. Dan dengan hati kita tenang, tidak dengki sama orang lain, tidak melihat dangak-dangak, bahasa Jawanya itu dangak-dangak melihat orang lain kok lebih sukses, kemudian kita menggugat Tuhan, menggugat Allah, bahkan kemudian berdoa dengan mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan saya diginiin, Tuhan diginiin, kita ngatur-ngatur Tuhan, maka justru kita akan semakin terpuruk. Semakin kita terprovokasi, semakin kita panas, semakin terpuruk. Maka jalan yang perlu kita lakukan adalah ikhlaskan. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Orang boleh bermimpi, boleh pengen begini, pengen punya cita-cita, boleh. Tapi kalau nggak terlaksana, belum terlaksana, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Damai, tenang, jalani hidup ini. Kalau kita sudah dalam posisi tenang, sudah berserah sama Allah, nanti tidak akan disangka-sangka Allah akan memberikan rezeki yang banyak, yang tidak sedikit. Rezekinya itu kita sampai nggak bisa nggak bisa minggir-minggir karena rezekinya saking akeh ya dikasih sama Tuhan itu. Dan jangan lupa sedekah bermanfaat bagi orang lain, itu lebih bermakna.